Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bicara maulid, bicara tentang Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusufi. Kata Habib Ali Habsyi di maulid yang tadi kita baca, bersama dengan beraneka ragam puji-pujian yang ditulis orang sepanjang zaman, puji-pujiannya habis, sementara sifat kemuliaannya Nabi Muhammad belum selesai ditulis oleh orang. Zamannya habis, sementara pujian tentang Nabi Muhammad belum selesai ditulis. Habib Ali Habsyi menulis kitab maulid Simtud Durar, Untayan Mutiara, fi akhbar, mengenai kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat indah, dengan kata-kata yang begitu tinggi nilai sastranya, dengan ungkapan-ungkapan yang begitu mengesankan. Bersama dengan itu beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Yang saya ceritakan ini, kata beliau, enggak nyampe 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kita kadang kalau ngelihat orang, kalau kita enggak terlalu kenal dia bagus, kalau kita ketemunya jarang-jarang, lihat dari jauhan, kita ngelihatnya bagus nih orang, tapi begitu kenal ternyata tidak sebagus yang kita kira. Ternyata dia tidak sebaik yang kita kira. Pernah begitu? Sering. Ada banyak orang yang sedemikian rupa. Tapi ada juga orang soleh yang kita kenal, ternyata luarnya sama dalamnya sama. Kelihatannya bagus, dalamnya emang bagus. Kelihatannya hebat, tambah dideketin, tambah kenal, tambah akrab, tambah kelihatan kemuliaannya. Ada yang begitu. Nabi Muhammad yang orang bisa ceritakan tentang Nabi Muhammad nggak nyampe 1% dari hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad. Bahkan
orang paling dekat sama Nabi, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Di mana orang sesudah wafatnya Nabi Muhammad, kalau ngelihat Sayyidina Abu Bakar kayak ngelihat Nabi, Bu. Cara jalannya, cara duduknya, cara senyumnya. Orang ngelihat Sayyidina Abu Bakar kayak ngelihat Nabi Muhammad. Akhlaknya, bahasanya, tutur katanya, caranya bersikap, caranya bergerak. Segitunya yang paling mirip sama Nabi Muhammad. Beliau ketika ditanya mengenai Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ma'araftu minhu illa dzil." Saya tuh kenal Nabi Muhammad hanya seperti baru melihat bayangan seseorang, belum lihat orangnya. Kayak baru ngelihat bayangannya, belum ngelihat orangnya. Mulia Nabi Muhammad. Tak terjamah, tak sampai kita kepadanya. Bu, Kak, Dek, innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi Muhammad, saya ini adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada alam semesta. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin seluruh umat manusia dan saya tidak berbangga atas hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga ada di tanganku, kata Nabi. Kunci surga ada di tanganku. Karenanya aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam surga. Makanya di doa Maulid di Ba'i kita baca tuh, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Bersama Nabi Muhammad ya Allah. Karena kami tahu Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk dalam surga. Kunci surga beliau yang pegang. Bu, kayak apa kemuliaannya seseorang yang namanya Allah sandingkan dengan namanya Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy. Ibu bisa bayangin gak? Penciptanya, Bu, menjadikan namanya bersanding dengan nama manusia yang satu ini, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga aja belum tentu. Yang satu ini namanya menghiasi pintu-pintu surga bersanding dengan nama Allah. Ibu-ibu sekalian, kita nih hidup di atas muka bumi ini. Yang hebat, yang indah, yang berhasil adalah orang yang hidup diberi cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Nabi Muhammad itu, Bu, bukan hanya diberi cahaya, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah cahayanya Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah,
telah datang kepada kalian nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbikum, dari Tuhan kalian. Nabi Muhammad adalah cahayanya Allah. Kita nih sama Nabi nih Bu, jauh banget. Nabi itu tak tergapai, nggak sampai kita ke Nabi, nggak sampai. Karena yang saya tuh kadang-kadang suka doa gini, ya Allah, kasih kepada saya syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau saya nggak pantas dapat syafaatnya Nabi Muhammad, bukankah Nabi Muhammadnya pantas mensyafaati saya? Saya ngerasa kita tuh sama Nabi Muhammad kayak kejauhan. Nabinya mulia, nabinya jauh dari dosa, kitanya bolak-balik ngerjain dosa. Nabinya terjaga, nabinya begitu indah, kitanya akhlaknya berantakan, porak-poranda, ibadah kita nggak jelas. Bu, nabinya bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Di antara kita ada yang bahkan kelewatan sholat subuhnya, betul? Kamu pernah kelewatan sholat subuh? Ibu-ibu sekaligus sekalian, betapa jauh kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak nggak sampai gitu kita sama Nabi. Kayak nggak sampai ke Nabi. Cuman alhamdulillahnya, Nabi ini Bu tak tergapai, tapi nabinya rendah hati, tawadhu. Beliaunya berkenan menerima kita sebagai umatnya. Nabi ibarat katanya mahal sekali. Enggak ada di antara kita yang sanggup kebeli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang pantas, enggak ada yang pantas. Saya bahkan seringkali merasa ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, ya Allah, enggak pantas saya. Yang kayak saya cerita tentang Nabi Muhammad, ya Allah, sedih saya. Lihat diri saya sendiri, bahwa yang seperti Nabi Muhammad kemuliaannya diceritakan oleh seseorang yang seperti saya. Tapi Bu, Kak, Dek, nah, meskipun Nabi Muhammad itu manusia paling mahal, beliau terhadap kita berkenan, bermurah hati. Alhamdulillah. Nabi Muhammad mahal, tapi Nabi Muhammad kepada kita bukan hanya murah, bahkan beliau menggratiskan dirinya untuk kita. Kitalah yang selalu didoakannya di masa hidupnya. Kitalah yang tengadah tangannya di waktu malam dengan linangan air mata. Sesudah dibayar sama beliau sholat malam hingga bengkak telapak kakinya, beliau menengadahkan tangannya mendoakan kita.
Alhamdulillah. Hubabah Bahiyah, guru saya, salah satu perempuan paling solehah yang pernah saya temui. Bu, usia 96 tahun saat saya ketemu. Matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar. Usia 96 tahun beliau berceramah kemana-mana, ngajar di mana-mana. Satu hari saya diundang ke tempat beliau di Salalah, Oman, memberikan kajian. Beliau buka madras, kayak majelis taklim buat para ibu di sana. Beliau undang saya, baru pulang. Saya dari Tarim ke Jakarta, diundang setahun kemudian ke Salalah. Satu hari, saya lagi menerangkan mengenai sholat khusyuk. Tentang khusyuknya sholatnya para wali-walinya Allah. Yang sholat badannya dioperasi nggak berasa. Yang sholat rumahnya kebakaran nggak lihat. Hubabah Bahiyah ngambil mikrofon saya. Terus beliau bilang, muskidah ya Halimah, muskidah. Nggak gitu Halimah, nggak gitu cara mainnya, nggak gitu nak. Saya tanya, gimana Hubabah? Maksudnya gimana nih? Hubabah bilang, haula. Yang kamu ceritain itu wali-walinya Allah. Mereka adalah mereka. Mereka orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Halimah, kita nggak bisa sampai kepada Allah lewat jalur sholat. Kita akan tetap sholat, nggak akan kita tinggal. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap sholat seperti apapun keadaan kita. Selagi hayat masih dikandung badan, maka kita tetap wajib mengerjakan sholat. Tapi sholat kita nggak akan bisa menyampaikan kita kepada Allah Halimah, nggak ada. Kita nggak bisa lewat jalur yang sana. Ibarat sholat khusyuk itu ada 100 tingkatannya. Yang kamu ceritakan tadi para wali-walinya Allah ada di tingkatan 97, 98, udah deket lagi mau nyampe. Sementara kita nih dengan sholat kita nyari kunci nggak ketemu, pas sholat baru inget. Iya. Siapa yang begitu? Lagi sholat nih, lupa rokaat. Kayak udah 4, apa baru 3 ya? Kayaknya udah lama sholat saya. 4 kali ya. Berantakan kita punya sholat, betul. Kadang lagi tengahan sholat ada tamu datang. Kita tahu siapa yang datang. Kita tahu kebutuhan dia mau datang nih buat apa. Dengar semuanya. Kata Hubabah Bahiyah, sholatnya para wali nggak akan pernah bisa jadi sholatnya kita yang masih berisik. Saya bu, sholat saya masih berisik, sholat saya masih rame, diingetin segala macam, inget segala macam, masya Allah. Saya pun kemudian bertanya kepada Hubabah Bahiyah, kalau memang bukan lewat jalur sholat nih Hubabah, kita bisa nyampe kepada Allah selamat lewat jalur mana? Hubabah Bahiyah bilang, Halimah,
Ma'ana Nabi ya khair Nabi. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Bu, kamu punya Nabi Muhammad. Dek, kamu punya Nabi Muhammad. Kalau ada teman-teman kamu yang udah pada punya pacar, kamu jadinya mikir-mikir, apa saya punya pacar juga ya? Jangan. Sampaikan pada hatimu, tenang wahai hati, kita nggak punya pacar, tapi kita punya Nabi Muhammad. Katanya Hubabah Bahiyah, Halimah, kita punya Nabi Muhammad. Nabi adalah orang paling dekat dengan Allah. Nabi adalah manusia yang tingkatannya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan memanggil-manggil namanya. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Pintunya Nabi ketukin terus saja. Panggil-panggil aja Nabinya terus. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ketuk terus saja. Nanti lama-lama Nabinya akan peduli. Siapa sih ketuk terus? Siapa sih manggil terus? Sehingga nanti Nabi Muhammad bukakan untuk kamu pintu dan kamu dibawanya menuju Allah. Dengan cara itu kita bisa selamat dunia akhirat. Saya nanya sama Hubabah Bahiyah, Hubabah, gimana caranya ngetuk pintunya Nabi? Gimana caranya manggil-manggil Nabi? Pakai sholawat-kah? Ucap salam-kah? Pakai dakwah-kah? Apa nih caranya? Hubabah Bahiyah senyum, kemudian berkata, cintai Nabi Muhammad sebisa kamu mencintai seseorang. Yang cinta sama Nabi Muhammad, rindui Nabi Muhammad sebisa kamu rindu sama seseorang. Hati kamu tuh, masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu, cintai Nabi Muhammad. Jangan pernah keluarkan Nabi Muhammad dari dalam hatimu karena siapapun dan karena apapun. Cintai Nabi. Tiap kali kamu kangen sama Nabi, ingat sama Nabi, rindu sama Nabi, sebut-sebut nama Nabi dengan penuh kerinduan. Cerita tentang Nabi Muhammad dengan penuh rasa kangen. Tiap kali kamu baca sholawat, ucap salam dengan rasa rindu, sama saja dengan kamu mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Kalau sering, nanti Nabinya nggak tega, kesian nih ngetuk mulu. Nanti Nabinya bukakan pintu, dibawanya kamu menuju ridha Allah, dibawanya kamu menuju keselamatan hidup dunia dan akhirat. Hubabah Bahiyah menambahkan, sebab Halimah cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tertolak.
Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang bertepuk sebelah tangan. Dek. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kamu kalau jatuh cinta sama seseorang, anaknya raja Dubai, misal, Bu, kamu naksir banget sama anak raja Dubai, Ustazah, kejauhan, oke lah, anaknya gubernur, misalnya, atau kamu naksir sama seorang ulama, misal kamu cinta, bukan naksir, cinta. Bu, belum tentu cintamu diterima, betul? Dek, belum tentu cintamu diterima, betul? Padahal dia nggak segitu mahalnya. Saya kasih tahu sama kamu, manusia paling mahal itu namanya Nabi Muhammad. Manusia paling tinggi itu namanya Nabi Muhammad. Manusia paling mulia itu namanya Nabi Muhammad. Tapi kamu kalau cinta sama Nabi Muhammad, cintamu tidak akan ditolak. Gimana coba? Cintamu gak akan ditolak. Saya ingat ada satu hari, saya diundang sama seorang teman ngadain majelis maulid. Habis selesai majelis maulid, ada hadiah door prize umroh. Kadang-kadang emang suka ada yang begitu tuh kan. Saya udah mau jalan keluar sama teman saya, Ustazah, tolong Ustazah ambilkan yang menang door prize ini, umroh gratis buat satu orang. Saya bilang, baik, bismillah. Bu, ini saya kasih tahu sama ibu-ibu nih. Saya ketika ngocok tuh, atau apa namanya nih, ngaduk, ya. Kalau ngaduk kan biar rata, Ustazah. Kalau mau ngambil tuh apa namanya? Ya gitulah ya. Saya puter-puterin tuh angkanya. Ibu-ibu tuh diumumin sama teman saya nih. Bu, tadi di kotak kuenya tuh, snacknya ada angkanya. Ibu-ibu liatin tuh. Di kotak snacknya itu ada angkanya. Yang angkanya disebutkan nanti sama Ustazah Halimah, dia dapat hadiah umroh, pergi ibadah umroh ke Mekah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, saya saat itu begitu diumumin kayak begitu, ibu-ibu langsung pada rame. Karena ada yang kotak kuenya udah dibikin jadi kipas. Ada yang udah dilipet-lipet sama dia, dimasukin ke tempat sampah. Jadi rame tuh. Ada yang temennya pulang, ninggalin sampahnya di situ, jadi diambil juga sama dia. Diliatin nomornya. Saya ngaduk tuh nomornya, angkanya. Saya doa, ya Allah, pilihkanlah yang pergi ke sana untuk umroh dan ziarah kepada Nabi Muhammad, orang yang paling dikangenin sama Nabi Muhammad, orang yang paling dipengenin sama Nabi Muhammad buat datang kepada Nabi Muhammad. Karena
Itu ya. Kadang-kadang beda Bu, bukan kadang-kadang, beda antara kita cinta sama seseorang dengan kita dicinta seseorang. Kita cinta, kita merasa cinta, tapi dicintai itu kan level yang berbeda. Saya waktu itu berdoa, ya Allah kasih nih sama yang paling dipengenin sama Nabi Muhammad buat datang ke sana. Saya aduk-aduk, saya bacain angkanya. Bu, diem, senyap. Nggak ada ternyata, saya ulangin lagi. Nggak lama kedengeran suara teriakan dari belakang. Maju seorang ibu-ibu yang beberapa waktu kemudian saya tahu ceritanya si ibu-ibu ini, Bu, tukang jual daun di pasar. Jualan daun di pasar buat mepes gitu kan. Hari itu dia udah siap-siap mau jualan daun. Ketika lewat tetangganya pakai baju abaya, kerudung rapi, dia bilang, mau kemana? Dia tanya, mau hadir majelis maulid. Di mana? Di gedung itu gitu. Oh, undangan ya? Enggak, umum. Siapa aja boleh datang? Boleh. Oh, masuk lagi Bu, nggak jadi jualan daun di pasar. Ganti baju abaya, ganti kerudungan yang lebih bagus, kemudian dia pergi hadir majelis maulid. Hidup sangat terbatas. Dia nggak pernah bisa bahkan sekedar ngeliat Ka'bah atau ngeliat Masjid Nabawi, apalagi Raudhah. Bahkan dari HP sekalipun dia nggak punya. Dari TV dia nggak punya. Satu-satunya yang dia bisa punya adalah kalender gambar makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun dia kalau beli kalender, kalendernya yang ada gambar makam Nabi. Di antara gambarnya nanti dipotong sama dia, kalendernya ditempel dekat tempat dia sholat. Tiap malam habis selesai sholat diliatin, ya Rasulullah, ya Habibullah, saya umatmu, wahai Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Bu, cinta ini bukan urusan kata-kata. Cinta ini bukan urusan perjalanan langkah kakimu kemana-kemana. Cinta ini bukan urusan sekedar kalimat keluar dari lisan. Bukan, cinta ini urusan hati. Dan kamu gak bisa berbohong dengan rasa hatimu sendiri. Adakah dalam hatimu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan tuh cinta dari siapapun nggak ditolak sama Nabi Muhammad, Bu, nggak ditolak sama Nabi Muhammad, percayalah saya. Apalagi ngelihat modelan kita nih, dosa banyak, ibadahnya terbatas, betul? Kamu sholat malammu berapa juz Quran? Yang kalau sholat baca suratnya nggak jauh-jauh dari kuliah makulhu, sampai malaikatnya udah hafal. Habis ini kulhu nih.
Ya Allah, ya Allah. Ibadah kita terbatas, dosa kita tak terbatas. Ini modelan kayak begini pengen barengan sama Nabi Muhammad. Yang modelan kayak kita nih Bu nih, kepengen bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, At-Tahir la yanzur ilaihi illa tahir. Kata Nabi Muhammad itu, kata guru saya Habib Umar, Nabi Muhammad itu suci. Enggak ada yang bisa lihat Nabi Muhammad kecuali mata yang suci juga. Enggak ada yang bisa ketemu Nabi di akhirat kecuali mata yang bersih dari dosa, suci dari dosa juga. Ya Allah, saya jadi putus asa. Apa kabar mata saya yang sudah belepotan dosa ini? Adakah kiranya menjadi mata yang terhalang gak bisa lihat Nabi Muhammad? Kalau bicara pantes-pantesnya gak pantes. Kemahalan Nabi itu mahal, gak bisa kita dapetin Nabi Muhammad. Cuman masalahnya Nabi itu seringkali bermurah hati kepada kita umatnya. Ketuk-ketuk aja terus, kata Hubaba Bahiyah, ketuk terus. Yang cinta sama Nabi, yang sayang sama Nabi, terus diingetin Nabinya, terus diinget. Bu, Umi saya bukan ustazah, Umi saya bukan ustazah. Umi saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab gundul. Ibu-ibu sekalian, Umi saya nggak pernah belajar di pondok-pondok pesantren, bahkan madrasah sekalipun juga enggak. Tapi Ibu, beliau selalu mendengarkan kajian-kajian tentang Nabi Muhammad, apalagi kan di tahun-tahun belakangan, di saat anaknya saya dan abang saya mulai sering dakwah nyampein tentang Nabi. Umi saya memutuskan untuk mengambil jalan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya nggak tahu kapan mulanya, tapi tiba-tiba saya melihat Umi saya sholawatannya sama Nabi rajin, baca maulid, Simtud Durar tubuh nyaris hafal beliau. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Umi saya kalau nyampein tentang Nabi Muhammad, Bu, berlinangan air matanya. Baca sholawat, penuh air matanya, mengalir dengan deras. Dan sering sekali beliau berkata, ya Allah, Umi kangen sama Nabi Muhammad, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Sampai beliau bilang kepada kami anak-anaknya, udah ya, kalau doain Umi, jangan doain Umi panjang umur. Nggak usah, Umi didoain yang lain aja. Doain sehat nggak apa-apa. Umi doain Allah ampunin dosa Umi. Nggak usah didoain panjang umur. Kenapa Mi? Kan kita pengen Umi panjang umur. Umi saya senyum-senyum sambil bilang, Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Bu, ternyata hati manusia itu bisa secinta itu kepada Nabi Muhammad. Kita nih walaupun jarak kita jauh dari Nabi Muhammad 1400 tahun, kita tuh bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita dengar terus-terusan, kalau kita masukin cinta kepada Nabi Muhammad dalam hati kita, dan kitanya enggak terlampau cinta dunia. Ini yang seringkali menghalangkan kita dari mencintai Nabi Muhammad. Ada dulu seorang ustazah nanya sama saya, salah satu pondok pesantren. Dia bilang, Ustazah,
Saya kok sama Nabi Muhammad ngerasanya kayak nggak terlalu cinta gitu Ustazah, kayak biasa-biasa aja gitu. Saya takut nih Ustazah. Saya ngerasa padahal amal soleh saya sedikit, dosa banyak, saya nggak punya cinta, gimana cara saya buat selamat? Tapi kok ya susah ya Ustazah ya. Saya kok nggak cinta gitu, nggak bisa cinta gitu sama Nabi Muhammad. Saya usaha juga, saya baca sholawat ini itu, tapi biasa aja gitu hati saya. Apa Ustazah sebabnya? Saya bilang wallahu a'lam, tapi barangkali cinta itu kan datangnya di hati. Hati itu ruang. Kalau udah banyak isinya, mau dimasukin yang baru nggak bisa masuk. Maksudnya gimana Ustazah? Saya bilang kalau dalam hati kamu sudah terlalu banyak cinta kepada yang lain-lain, susah buat masukkan cinta kepada Nabi Muhammad dalam hati. Coba kurangin cintamu kepada dunia. Yang dipikirin jangan duit melulu. Tiap kali pikiranmu duit lagi. Pengen beli ini lagi, pengen beli itu lagi. Ingetin diri, nggak dibawa mati. Betul? Yang punya mobilnya 5, memangnya bisa dibawa mati Bu mobilnya? Yang gelangnya dari ujung sini sampai ujung sini nih. Kalau lagi ngobrol tunjukin gelangnya, apa kabar? Cincin punya banyak dipakai semua sama dia. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ingetin tiap kali kepengen punya ini, punya itu, menganggap kesuksesan, keberhasilan adalah dari memiliki ini dan itu. Ingetin diri, wahai diri, nggak dibawa mati. Handphone pun nggak dibawa mati. Tasmu nggak dibawa mati. Barang-barangmu nggak dibawa mati. Kalau kamu lagi terlalu besar keinginanmu terhadap urusan dunia, ingetin. Duniamu terbatas, esok atau lusa kamu akan meninggalkannya. Kadang-kadang rasa cintamu yang berlebihan terhadap dunia membuatmu kesulitan untuk bisa merasakan cinta kepada Nabi Muhammad. Atau terlalu cinta sama orang. Cintanya sama suaminya luar biasa. Sampai suaminya nggak seneng, hidungnya kurang mancung, dimancungin. Suaminya kepengen dia langsing, ya Allah Bu, puasa Ramadan aja bayarnya biasanya berat. Ini gara-gara suaminya, ya Allah. Intermittent fast, apa tuh katanya? Masya Allah. Jendela makan. Jadi gimana? Sehari semalam hanya boleh makan dalam waktu 4 jam. 20 jamnya puasa. Luar biasa. Kuat Ustazah. Biar suami saya nggak kawin lagi. Allahu Akbar. Hari Asyura nggak puasa. Hari Arafah nggak puasa. Begitu suaminya yang minta langsung puasa 20 jam.
tapi nggak sesuai syariat. Karena jadwal makannya dari jam 2 sore ke jam 6 sore. Puasa apa bukan puasa itu? Bukan. Kalau puasa kan nggak makan dari subuh sampai ke maghrib. Buat suaminya segala-gala dikerjain. Kenalnya udah sama suaminya udah. Ustazah kan memang suami harus kita cintai, tapi nggak gitu modelannya Bu. Sampai seluruh hati kamu rasanya hanya buat dia, jangan. Nanti kamu kecewa, jangan. Nanti kamu kecewa. Percayalah saya, nggak ada yang sebanding sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu masukkan cinta kepada seseorang mengalahkan cintamu kepada Sayyiduna Muhammad. Bahkan suamimu sekalipun, jangan. Nanti kamu kecewa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terkadang yang menghalangkanmu untuk bisa merasakan cinta kepada Nabi Muhammad karena kamu terlalu mencintai harta, karena kamu terlalu mencintai jabatan, karena kamu terlalu mencintai seseorang, bahkan seringkali nggak bisa cinta menabi karena kamu mencintai dirimu besar sekali. Ego terhadap diri sendiri. Semua yang dipengenin nama dirimu kamu kasih. Cintamu kepada diri sendiri seringkali menjadi penghalang kamu bisa merasakan cinta kepada Nabi. Oh, Kak, Dek, Nak, belajar buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ustazah, bukannya kita harus mencintai Allah? Betul. Berarti gedean mana Ustazah? Cinta kita kepada Allah apa kepada Nabi Muhammad? Dengerin saya. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu pasti juga cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab kalau nih ya, kamu janda punya anak, sayang banget kamu sama anak kamu. Ada orang ngelamar kamu tapi bilangnya begini, saya mau sama kamu tapi saya nggak mau sama anak kamu. Ibu kira-kira mau nggak sama dia? Enggak. Allah tuh gitu Bu. Allah tidak pernah mencintai makhluk lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu pengen dapat cintanya Allah, cintai Nabi Muhammad sebagai bagian cara paling besar buat kamu mendapatkan cintanya Allah. Kata Nabi Muhammad, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah. Cintai Allah karena Allah menganugerahkanmu kenikmatan berbagai macam hal. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cinta. Satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu satu bagian. Jadi kamu jangan pernah takut. Saya takut kalau cinta banget sama Nabi, akhirnya saya jadi lebih mencintai Nabi Muhammad daripada saya mencintai Allah. Bu, cintamu kepada Nabi Muhammad membawamu kepada Allah, membawamu kepada keridhaan Allah. Dan kalau kamu mencintai Allah, maka salah satu cara terbesar mendapatkan cintanya Allah adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Pada akhirnya saya sampaikan padamu, jangan berani mati
tanpa bawa cinta kepada Nabi. Urusannya berat. Kamu dengan dosa-dosamu, kamu dengan aib-aibmu, kamu dengan ibadahmu yang tak seberapa, dan ibadah tersebut masih juga dirusak sama nggak ikhlas, sama pamer, sama update status. Betul? Ibu-ibu saudaraku sekalian, datang menghadap Allah bawa itu semuanya, gimana ceritanya mau selamat kita? Akan tetapi mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan Allah karena kita mencintai kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Seperti ceritanya Abdullah bin Mubarak. Saya haji, kelihatan ada seorang pemuda lagi tawaf baca sholawat. Habis selesai tawaf sa'i baca sholawat. Habis selesai sa'i, selesai sholat, zikir-zikir, dia sibuk lagi baca sholawat. Saya tanyain, Dek, kok kamu baca sholawat terus? Ada ceritanya nih. Iya Syekh, saya ini sebenarnya aslinya biasa-biasa aja, cuman baru dapat pengalaman nih. Apa nak? Saya berangkat pergi haji berdua sama bapak saya. Tapi di tengah jalan kami lagi naik unta, di tengah perjalanan bapak saya jatuh sakit di tengah gurun pasir. Saya urusin bapak saya, bukannya sembuh, bapak saya meninggal dunia. Sedih bener saya. Lebih sedih lagi, begitu bapak saya meninggal dunia, dari ujung rambut ke ujung kaki hitam legam abah saya ini, bapak saya ini. Waktu mati sih nggak kenapa-napa, begitu habis selesai meninggal dunia langsung jadi hitam legam bapak saya dari ujung rambut ke ujung kakinya. Ya Allah, saya sedih. Saya bukannya ngurusin jenazah bapak saya malah nangis di samping jenazah bapak saya yang saya tutupi dengan kain. Karena saya nggak tega lihatnya, saya tutupin muka bapak saya pakai kain surban. Saya nangis di samping, ya Allah, kesian banget bapak saya. Mau berangkat pergi haji, meninggal. Meninggalnya kayak begini pula, ya Allah, sian bapak saya, sian bapak saya. Saya nangis sampai ketiduran. Ketika saya tidur itulah saya bermimpi ada seseorang mendatangi kami. Orang tersebut bagus mukanya, cahaya mukanya, pakai kain surban warna hijau. Dia mendekati kami, menunduk, dibuka wajahnya ayah saya itu sampai ke dada. Habis itu diusap, pakai tangan kanannya diusap dari ujung rambut terus diusap. Bersama dengan usapan orang tersebut, ayah saya kembali kulitnya seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya lagi. Dalam mimpi saya bilang, ya Allah, makasih banyak. Siapakah engkau yang telah membuat hilang kesedihan saya ini? Saya dari tadi susah setengah mati, saya mau ngurusin jenazah bapak saya, tapi saya nggak tega karena ngelihat muka bapak saya menjadi hitam legam begitu. Tapi engkau datang untuk menyelamatkan bapak saya. Makasih. Kalau boleh saya tahu siapakah gerangan engkau ini? Orang tersebut menjawab, "Ama ta'rifni ya gulam? Apakah kamu enggak tahu mas saya, nak? Ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsi." Ayah kamu ini punya banyak dosa. Ghaira annahu yuhibbuni. Hanya saja ayah kamu ini mencintaiku dan senang baca sholawat kepadaku. Ayah kamu mencintaiku dan senang baca sholawat padaku.
ketika aku mendengar kabar ayahmu meninggal dunia, saya pun pamit izin kepada Allah untuk memberikan syafaat padanya sekarang, sebelum nanti di akhirat saya akan memberikan syafaat padanya. Dia bilang, saya kebangun ngeliatin bapak saya, mukanya udah bercahaya seperti yang saya lihat di dalam mimpi saya. Saya senang banget. Habis itu saya pun tayamumin bapak saya karena nggak ada air. Habis itu saya kafanin bapak saya sholatin bapak saya kuburkan bapak saya. Dan sejak saat itu, setiap kali nganggur saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tiap kali saya diem, saya solawatan aja sama Nabi Muhammad. Yang udah pasti-pasti aja. Solawatan aja, cinta aja. Teman-teman saya sekalian, yuk mulai belajar yang cinta sama Nabi Muhammad, yang seneng sama Nabi Muhammad, yang sayang sama Nabi Muhammad. Sebab rasa hatimu tak akan ditolak oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta, Nabi Muhammad akan cinta. Kalau kamu sayang, Nabi Muhammad akan sayang. Kalau kamu rindu, Nabi Muhammad nanti juga bakalan rindu padamu. Jangan sampai kamu lupa sama Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad pun lupa sama kamu. Jangan sampai kamu jadi orang yang gak mau kenal sama Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun gak mau kenal sama kamu. Jangan sampai kamu jadi umat yang nyuekin Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun nyuekin kamu. Kamu kalau gak dipeduliin sama Nabi Muhammad, kamu yang sakit, kamu yang rugi, kamu yang nyesel. Siapa yang bakal memberikan syafaat padamu di akhirat nanti? Yuk belajar. Di sisa hidup yang kita punya, yuk belajar. Deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Sebab meskipun Nabi Muhammad manusia paling mahal, beliau kalau dideketin bahkan sama orang yang modelan kayak kita, cinta kita nggak akan ditolak olehnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya mau ajak teman-teman buat baca solawat. Kita baca solawat kamilah, solawat nariyah, ya, buat segenap hajat-hajat kita semuanya. Ini kalau ngeliatin muka-mukanya pada punya banyak hajat nih. Ada yang lagi susah urusan dunianya, ada yang lagi susah nata hatinya, ada yang lagi susah urusan keuangannya, ada yang lagi susah urusan hubungan rumah tangganya, ada yang lagi susah urusan ma anaknya. Yuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami yang sempurna, salawat darimu ya Allah yang sempurna, sampaikan kepada baginda kami Nabi Muhammad. Salim salaman taman, sampaikan kesejahteraan, salam kesejahteraan darimu ya Allah yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Tanhallu bihil uqad, yang dengan sebab Nabi Muhammad urusan yang ruwet-ruwet biar jadi terurai, yang tersendat-sendat biar jadi lancar, semuanya yang sendat-sendat biar jadi lancar. Tanfariju bihil uqad, tanhallu bihil uqad, tanfariju bihil kurab, yang sempit-sempit biar jadi lapang. Hati yang lagi sempit biar jadilah pada lapang. Amin. Rezeki yang sempit biar jadi pada luas. Amin. Cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad biar menempati porsi yang paling luas di dalam hati kita. Amin. Tuqdo bihil hawaij, hajat-hajat kita semuanya diijabah Allah.
Hajat-hajat kita semuanya diijabah Allah. Yang punya anak, anaknya sekarang sedang kurang soleh, kita minta kepada Allah, semoga Allah soleh-solehahkan anak-anak kita, amin. Biar pada dekat semuanya sama Nabi Muhammad. Tuqda bihil hawaij, hajat kita kepada Allah banyak. Yang lagi pada belajar di pesantren, yang anak-anaknya lagi belajar di pesantren, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan mereka mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang sedang berada dalam permasalahan rumah tangga, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Tuqda bihil hawaij, tunalu bihir raghaib. Apa yang jadi cita-cita kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Amin. Cita-cita kita semuanya mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin. Cita-cita kita. Kalau ibu tanya cita-cita ustazah apa? Pengen ketemu Nabi Muhammad, Bu. Biar nanti di akhirat lah sekurangnya. Mungkin kalau di dunia saya nggak pantas ketemu sama Nabi Muhammad, sekurangnya di akhirat. Biar Allah kabulkan cita-cita saya, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Biar saya bisa nyocokin yang selama ini saya dengar tentang Nabi Muhammad. Apakah sudah tepat seperti itu? Ya Allah, jangan sampai jatah saya dari menceritakan tentang Nabi Muhammad hanya sekedar bercerita saja, tapi tidak diberi ijabah untuk sungguh-sungguh berjumpa dengannya. Kita punya cita-cita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segenap cita-cita kita. Wa husnul khawatim. Kita minta dengan berkat Nabi Muhammad, apabila datang ajal menjemput kita, semua dimatikan dalam husnul khatimah. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Kita minta dengan keberkahan Nabi Muhammad, biar banyak turun hujan rahmat, biar banyak turun hujan berkah, biar banyak turun hujan-hujan kebaikan, hujan-hujan pahala kepada kita sekalian insyaallah. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Salawat kamilah ini, salawat nariyah ini dibacanya 4.444 kali. Tapi ibu-ibu kan gak mungkin bacanya segitu banyak, Bu ya. Kalau gak bisa ustazah berapa banyak? 444. Gak bisa juga ustazah kebanyakan, 44. Kebanyakan ustazah? Ya udah 11 kali aja dah. Kalau baca sekarang 11 kali mau? Bismillah yuk. Yang punya air silakan dibuka airnya. Mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad, hajat-hajat kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya air jangan ngambil air tetangganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب
تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Terakhir, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tubda bihil hawaij tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum لك. الفاتحة بالقبول وتمن كل سول أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Allah yaqdi lana jami'al hajat bijai khairil bariyat ala dimiyat bikuniyatin salihat. Allah yashfi mardana, yang sakit-sakit biar pada sehat, yang sulit-sulit biar diberi kemudahan, yang sedang sempit semoga segera diberi kelapangan. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah, yang hatinya sedang sedih semoga Allah angkat kesedihannya diganti dengan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hajat-hajat kita, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma
بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي لنا جميع الحاجات تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بأس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وأفا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا الله. Kesianin semuanya ya Allah, sayangi semuanya ya Allah, kasihani semuanya ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Dekatkan kami dengan kekasih-Mu baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semahal-mahal makhluk-Mu di sisi-Mu ya Allah. Kami enggak mampu mendekat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Akan tapi bukankah Nabi Muhammad dengan segala keluasannya, dengan segala syafaatnya mampu untuk mendekati kami ya Allah. Kami tak sanggup meraih Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian Nabi Muhammad buat kami ya Allah. Akan tetapi bukankah Nabi Muhammad dengan segala kasih sayangnya kepada kami mampu untuk meraih kami semuanya umatnya ya Allah. Maka sampaikanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Sampaikan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Turunkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Turunkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Meskipun beliau adalah makhluk-Mu yang tertinggi derajatnya, meskipun beliau adalah makhluk-Mu yang tertinggi nilainya, kami umatnya, kabarnya beliau sangat sayang kepada kami. Turunkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Turunkan Nabi Muhammad untuk kami. Karuniakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Dengan yang Kau mengampuni segenap dosa-dosa kami. Turunkan syafaat Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Dengan yang Kau tutupi aib-aib kami. Turunkan syafaat Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Dengan yang Kau memandu kehidupan kami. Turunkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Dengan yang Kau bersihkan hati kami ya Allah. Dengan yang Kau bersihkan hati kami ya Allah. Demi manusia terindah di sisi-Mu, yang hatinya paling bersih di sisi-Mu ya Allah. Bersihkanlah hati kami umatnya ya Allah. Ya Allah, turunkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Syafaatnya memperbaiki akhlak kami ya Allah. Biar kami jadi umat yang pantas untuk seorang Nabi yang akhlaknya paling mulia. Biar akhlak kami juga pada mulia ya Allah. Berkatnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang jadi istri, jadikanlah ia istri yang salehah. Yang jadi anak, jadikanlah ia anak yang salehah, berbakti pada kedua orang tuanya. Yang jadi ibu ya Allah, jadikan ibu yang salehah, mendidik anak-anaknya dengan cara yang terbaik ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik. Berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam keadaan baik ya Allah. Karuniakan husnul khatimah saat kami mati ya Allah. Apabila kami masuk ke dalam alam kubur kami, ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.